Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang menggunakan kitab dari Ali Mustafa Ya'qub rahimahullah taala, judulnya At-Turuq As-Sahihah fi Fahmi Sunnati An-Nabawiyah. Metode yang benar dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kemarin kita sempat membahas tentang bahwa untuk memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita butuh yang namanya pemahaman atau pengetahuan tentang makna dari balik hadis itu sendiri. Kemarin kita sempat menyinggung bahwa untuk memahami hadis kita harus butuh yang namanya memahami bahwa di dalam kaidah bahasa Arab tidak semua hadis Nabi itu kita pahami secara tekstual, tetapi juga kita butuh yang namanya kontekstual. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang bahwa memahami hadis-hadis Nabi juga butuh yang namanya takwil. Karena ketika kita berjumpa dengan ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang berkaitan tentang sifat Allah, maka para ulama memberikan dua metode. Metode yang pertama adalah metode tafwid, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah. Sedangkan yang kedua adalah metode takwil, membandingkan maknanya kepada makna yang lain agar seseorang itu tidak terjerumus untuk menyamakan Allah kepada sifatnya makhluk. Maka selanjutnya adalah kita memahami tentang ilmu illat dalam ilmu hadis. Jadi illat itu sendiri adalah sebab atau alasan dibalik suatu hukum. Maka ketika kita ingin membaca ayat Al-Quran, kita membaca hadis Nabi, maka yang dituntut kepada kita bukan hanya kita meminta dalil, tetapi kita dituntut untuk meminta apa alasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ini di dalam surah ini. Kemudian juga apa alasannya Nabi Muhammad SAW berbicara seperti ini. Nah, maka di sini adalah penting untuk kita menyamakan dan memahami illat itu atau sebab dibalik suatu hukum. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu jumlahnya 114 surah. Kemudian hadis Nabi itu jumlahnya hanya sekitar 7.000-an hadis. Sedangkan kita dengan Nabi itu jaraknya sudah jauh. Sehingga problem-problem itu akan semakin bermunculan. Dan bentuknya pun beda-beda. Sehingga kalau kita ingin menyamakan satu hukum di zaman sekarang dengan zaman Nabi, maka kita butuh yang namanya illat atau alasan dibalik suatu hukum. Misal kita ambil contoh buat orang-orang yang memahami bahwa rokok itu adalah haram, mereka mengambil dalil dengan hadis Nabi la darara wa la dirar. Mengapa para ulama sebagian mengatakan bahwa rokok itu haram? Karena mereka melihat illat. Sebabnya dari orang yang merokok itu pertama, satu, bisa membahayakan diri dia, kemudian bisa membahayakan diri orang lain. Maka kalau kita sudah ketemu illatnya apa, maka hukumnya pun mudah untuk kita ketahui. Karena kalau kita bicara rokok kan itu tidak ada di zaman Nabi. Maka bagaimana cara kita untuk menghukuminya? Maka melihatnya dari segi illatnya atau sebab hukumnya. Sedangkan kalau di dalam ilmu hadis, illat itu disebut sebagai kecacatan yang tidak terlihat oleh mata kita. Nah, maka kemudian di sini Syekh Ali Mustafa Ya'qub membagi illat itu terbagi menjadi dua. Ada illat mansukhoh, yaitu sebab hukum yang disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Yang kedua adalah illat mustanbatah, sebab hukum yang tidak disebutkan secara langsung tapi ditemukan melalui ijtihad ulama. Nah, maka nanti macam yang kedua ini akan muncul perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan
para ulama tentang satu hadis. Hadisnya sama, tapi pemahamannya beda-beda. Karena memang Nabi tidak menyebutkan secara langsung tentang sebab hukumnya itu apa. Di sini kita akan memberikan contoh beberapa hadis-hadis Nabi yang disebutkan secara langsung oleh Rasulullah SAW terkait hukumnya. Yang pertama adalah sifat memabukkan sebagai sebab diharamkannya khamar. Jadi hadis Nabi SAW di sini kullu syarabin asqaru fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Kemudian Nabi juga mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu disebut sebagai khamr dan setiap yang memabukkan pasti hukumnya haram. Kita tahu bahwa khamr di zaman Nabi itu adalah fermentasi dari anggur, dari kurma, kemudian dan yang lain sebagainya. Tapi ada salah satu mazhab yang mengatakan bahwa khamr itu hanya yang terbuat dari perasan anggur, difermentasi, ya, kemudian dia bisa memberikan pengaruh mabuk. Nah, jadi para ulama mengatakan bahwa kalau hukum itu hanya berputar kepada Al-Quran yang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa itu khamr, maka model-model khamr yang ada di zaman sekarang itu tidak akan ditemukan hukumnya. Tetapi bagaimana para ulama melihat bahwa Nabi SAW ketika mengucapkan hadis ini menjadi sebuah jawaban untuk siapapun yang ketika kita berada di zaman tertentu menemukan bentuk-bentuk khamr yang lain. Misal zaman sekarang ada bentuk obat-obatan, ada bentuk ganja. Maka ketika kita hanya memahami bahwa khamr itu hanyalah perasan anggur, ketemu dengan ganja, maka kita akan mengatakan itu halal. Nah, tapi ketika kita mengetahui illatnya itu apa, sebab hukumnya itu apa, maka kita ketemu bahwa apapun jenisnya, obat-obatankah, atau ganjakah, atau model-model yang lainnya, ketika dia punya sebab yang sama, yaitu memabukkan, maka dia akan dihukumi sebagai barang yang haram. Jadi memang khamr di zaman Nabi dengan zaman kita sekarang itu berbeda jenisnya. Maka untuk menentukan hukumnya, kita perlu yang namanya mengetahui sebab hukumnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa bagaimana statusnya tentang alkohol itu sendiri. Karena kan sekarang alkohol itu diidentikan sebagai khamr yang memabukkan. Maka disinilah para ulama terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa alkohol itu bukanlah bagian dari khamr, karena alkohol itu adalah cairan yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan kita. Misal saya ambil contoh, misalnya parfum. Parfum itu hampir sekarang setiap merek itu punya yang namanya alkoholnya. Maka kemudian menurut fatwa Mesir mengatakan bahwa alkohol yang digunakan untuk parfum dan keperluan-keperluan yang lain, selagi dia tidak digunakan untuk minum, maka diperbolehkan menurut Darul Ifta Mesir. Lalu bagaimana dengan masalah yang ada di minuman? Karena kalau kita lihat minuman-minuman zaman sekarang itu pasti ada yang namanya kandungan alkoholnya. Maka di sini fatwa MUI mengatakan kalau di dalam minuman ada kandungan alkoholnya tidak lebih dari 0,5%, maka itu statusnya dihalalkan. Berbeda dengan alkohol yang ada di dalam obat-obatan. Misal kita suka minum sirup, ya, untuk anak kecil kita, itu kandungan alkoholnya itu kadang melebihi 0,5%. Maka kemudian ulama memberikan jawaban bahwa untuk masalah obat-obatan hukumnya berbeda. Karena etanol atau alkohol yang ada di dalam obat-obatan itu tidak mengandung kemabukan, karena dia hanyalah zat kimia untuk melarutkan cairan sirupnya. Nah, jadi seperti itu untuk terkait tentang masalah khamr, ya, bagaimana ulama itu mengkiaskan atau mencari hukum-hukum yang baru di zaman sekarang
ditemukan sebab hukumnya apa, punya ilat yang sama, maka selagi dia memabukkan, maka statusnya bisa dikatakan sebagai khamar. Kemudian hadis yang kedua, ini juga hadis yang berkenaan tentang mengakhirkan sholat zuhur ketika cuaca sangat panas. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kunna ma'an Nabi fi safarin, fa'arada al-muadzinu an yu'adzina lidzuhri. Kata para sahabat, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan. Kemudian ada seorang muazin ingin mengumandangkan azan untuk sholat zuhur. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, abrid, tundalah sejenak. Summa arada al muadzin ayyuadzin, maka kemudian muadzin itu hendak untuk berazan. Kemudian Nabi mengatakan, abrid, tundalah sebentar. Hatta ra'ayna fi tululi, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna shiddatal harri min fayyi jahannam, fa idza shadda al-harru fa abrid bis shalah. Nah, jadi di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk menunda sholat zuhurnya, ya, untuk menunda sholat zuhurnya. Padahal kita tahu bahwa di dalam berbagai macam hadis tentang keutamaan sholat di awal waktu itu sering kita jumpai bahwa amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah as-sholat, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Tapi kemudian kata Rasulullah di hadis yang ini, ternyata kita disunahkan ketika kita berada di dalam cuaca yang begitu ekstrim, panas, ya. Kemudian kita hendak mau sholat zuhur, maka kita disunahkan oleh Nabi untuk mengakhirkan sholatnya sampai benar-benar terik matahari itu sudah mulai mereda. Tapi pertanyaannya, hadis ini apakah berlaku di Indonesia zaman sekarang? Karena kalau di zaman Nabi, di antara bentuk puncak sholat kita itu adalah kekhusyuan kita. Sedangkan di zaman Nabi dengan zaman sekarang itu berbeda. Zaman Nabi, musolahnya atau masjidnya itu hanya beratap dengan pelepah kurma, bawahnya adalah pasir. Jadi kagak kebayang kalau sinar mataharinya itu 40 derajat mengenai pasir atau tanah, kemudian kita sujud, maka berbeda lagi hukumnya, ya, maka bisa meleleh jidat kita. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, misalnya kita sudah dikasih fasilitas, masya Allah, ubinnya, ya, karpetnya juga luar biasa, AC di mana-mana. Jangan sampai kita tidak mau sholat beralasan karena hadis ini. Hadis ini hanya berlaku di zaman Nabi, ya. Tapi kalau di zaman kita sekarang, alhamdulillah, tempat sholat nyaman, tempat wudhu ada, ya, maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak sholat. Di zaman Nabi mengucapkan hadis ini karena memang tempat masjidnya itu sudah tidak layak seperti kita zaman sekarang. Nah, kalau mau melihat bagaimana gambaran Nabi itu sholat masjidnya seperti apa, itu bisa pergi ke daerah Uganda. Di daerah Afrika sana, mereka masih menggunakan tempat sujudnya itu persis seperti yang diceritakan Nabi, beralaskan seperti tanah atau pasir, kemudian atapnya itu dari pelepah-pelepah pohon. Nah, maka kalau kebayang bagaimana ketika panas 45 derajat, kita sujud, ketika bangun sujud ternyata kita ada 2 tanda hitam di atas jidat kita, ya. Bukan berarti kita habis sujud, tapi kita menahan rasa panas di dalam sujud kita, karena memang posisinya sudah tidak layak. Kemudian yang ketiga, menurut Ustadz Ali Mustafa Yaakob dalam bukunya adalah hadis tentang kesunahan atau kewajiban kita memelihara atau menumbuhkan jenggot. Kita tahu, ya, sering orang itu mengatakan bahwa ketika kita melihara jenggot sudah pasti kita mendapatkan kesunahannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di sini ternyata Ali Mustafa Yaakob memberikan pemahamannya itu luar biasa, luas dan gamblang untuk kita pahami. Kita tahu bahwa ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khaliful musyrikina ahfuz syawari wa awful liha. Kata Nabi, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Caranya yang pertama, pendekkanlah kumis dan biarkan jenggot itu tumbuh dengan lebat. Kalau kita pahami hadis ini secara zahir,
Seolah-olah Nabi itu ingin memerintahkan kaum muslimin untuk menyelisihi penampilannya orang-orang musyrik. Salah satu bentuknya pendekkan kumis dan panjangkan jenggot. Maka kemudian ya, kita nukil dari perkataan Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, kalimat aufu syawari wa aufu liha, ya, cukur jenggot dan panjangkan cukur kumis dan panjangkan jenggot, ternyata itu adalah penjelasan dari kalimat pertama, khaliful musyrikin. Jadi kata Ibnu Taimiyah, kita memanjangkan jenggot, mencukur kumis itu adalah penjelasan dari hadis Nabi di kalimat pertama. Tujuannya untuk membedakan antara penampilannya orang musyrik dengan orang mukmin. Jadi kalau kita sudah ketemu bahwa ternyata Nabi itu memerintahkan para sahabat di zaman itu untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis, ternyata ilatnya, sebabnya supaya Nabi itu bisa menciri-cirikan mana sahabat Nabi yang muslim, mana orang yang musyrik. Caranya gampang, cukur kumis, panjangkan jenggot. Sebagian kaum mengatakan bahwa kewajiban jenggot itu adalah wajib. Padahal kalau kita lihat hadis yang ini, berarti seolah-olah Nabi itu pengen melihat penampilan mukmin itu beda dengan orang-orang musyrik. Maka di sini walaupun sudah pendekatannya jelas, tetapi hukum jenggot itu sendiri pun ternyata ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, ya, mereka berpegang hadis kepada hadis Sahih Bukhari bahwa di antara Nabi itu memerintahkan para sahabat memanjangkan jenggot dan mencukur kumis, tujuannya satu, menyelisih orang-orang musyrik. Yang kedua adalah bentuk penyelisihan itu sendiri dapat berbeda sesuai zaman dan tempat serta kebiasaan. Makanya menurut pendapat pertama, mereka mengatakan bahwa hukum menjaga jenggot atau menumbuhkan jenggot itu bukan sunnah, bukan wajib, tapi mubah. Kenapa? Karena menurut pendapat pertama, mereka menggunakan logika. Kalau seandainya jenggot itu sunnah, kata pendapat pertama, seolah-olah Allah itu tidak adil. Karena menumbuhkan jenggot itu tidak sama seperti menumbuhkan rambut kita. Kalau menumbuhkan rambut itu gampang, anak baru lahir semuanya rata-rata menumbuhkan rambut. Sedangkan jenggot itu hanya terdapat di orang-orang tertentu. Seandainya tidak kebanyakan mayoritas Indonesia itu rata-rata sedikit sekali orang yang memiliki jenggot. Berbeda dengan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu biasanya mayoritasnya memiliki jenggot. Maka berdasarkan pendapat ini, maka mereka mengatakan bahwa status hukum menumbuhkan jenggot itu adalah perkara mubah, bukan wajib, juga bukan sunnah. Karena mereka mengambil istinbat hukum bahwa tujuan pertama Nabi itu mensyariatkan untuk menumbuhkan jenggot karena memang melihat penampilan mukmin itu tidak ada bedanya. Maka ciri-cirinya untuk membedakan adalah mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Karena orang-orang akhir zaman dulu itu biasanya mereka mencukur-cukur jenggotnya, kemudian menebalkan kumisnya. Zaman sekarang orang-orang non-muslim justru lebih panjang jenggotnya dibanding kita. Kalau kita pahami hadis ini secara nyata, berarti otomatis ada pertentangan dong. Ya, ternyata memang menurut Ustadz Ali Mustafa Yaakob, memahami kesunahan jenggot itu harus dilihat dari berbagai macam aspek. Untuk membedakan kita dengan orang non-muslim bukan hanya dari segi jenggot atau tidak. Sekarang malah tidak bisa kita cirikan mana muslim, mana kafir. Apalagi kalau dia berjenggot dikasih peci, selesai jadi mukminnya walaupun dia belum bersyahadat. Ya, maka menurut Ali Mustafa Yaakob rahimahullah taala bahwa di antara perintah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang memanjangkan dan menumbuhkan jenggot, menurut beliau adalah tujuannya untuk berpenampilan beda dengan orang-orang musyrik. Pendapat kedua, mereka mengambil hadis riwayatnya Imam Ahmad. Yang pertama pakai riwayatnya Imam Bukhari. Riwayat kedua, pendapat kedua, mereka menggunakan hadisnya riwayat Imam Ahmad. Dan ini dinyatakan sahih oleh Imam Suyuti. Mereka mengambil hadis khusus syawari wa aful liha.
potonglah kumis dan biarkanlah jenggot. Jadi mereka memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tekstual, bahwa secara teksnya memang Nabi itu memerintahkan untuk memanjangkan jenggot dan untuk menumbuhkan jenggot. Jadi menurut pendapat kedua ini, mereka meyakini bahwa jenggot itu adalah sebuah kesunahan. Tapi ada juga yang sampai mengatakan jenggot itu adalah sebuah kewajiban. Orang yang konsekuensinya kalau suatu perkara itu wajib, ketika kita tidak bisa menggapai perkara itu, maka kita berdosa. Jadi lawannya wajib adalah dosa, konsekuensinya. Nah, maka kemudian ternyata Ustadz Ali Mustafa Yakub memberikan metode bagaimana caranya ketika ada dua hadis sahih terlihat bertentangan, bagaimana cara menggabungkannya. Jadi menurut Ali Mustafa Yakub, riwayatnya Imam Ahmad yang mengatakan khusus syawari wa amfuliha, potonglah kumis dan panjangkanlah jenggot, itu hadisnya masih bersifat mujmal, membutuhkan penjelasan. Apa penjelasannya? Nabi berbicara dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Maka kemudian riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim, khaliful musyrikina afu syawari wa awfuliha. Ini sifat hadisnya adalah mubayyan, memberikan penjelasan kepada hadisnya riwayatnya Imam Ahmad. Nah, jadi memang menurut pendapat berdasarkan ijtihadnya Ustaz Ali Mustafa Yakub, bahwa hukum berjenggot itu bukanlah sunnah, bukan juga wajib, hanya sebatas mubah. Karena memang pada zaman dulu ya, untuk membedakan muslim dengan musyrik dilihat dari penampilannya. Salah satunya adalah panjangin jenggot dan cukurlah kumis ya. Terkait untuk mencukur jenggot itu sendiri ya, memang tiga mazhab besar, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki mengatakan itu haram. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa mencukur jenggot itu adalah bagian dari kemakruhan, tidak sampai haram. Nah, jadi inilah tiga hadis yang berkaitan tentang sebab hukumnya dijelaskan sama Nabi. Ya, maka kemudian yang kedua adalah kita berbicara tentang hadis-hadis Nabi yang tidak disebutkan sebab hukumnya, sehingga nanti muncullah perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat sendiri. Nah, ini biasanya disebut sebagai illat mustanbatoh. Artinya hukumnya disimpulkan oleh seorang mujtahid, punya kapasitas ilmu, kedalaman ilmu, baru kemudian dia memberikan pendapat bahwa hadis ini turun karena sebab ini. Jadi itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu dari perbedaan pendapat. Hadis yang pertama yang berkaitan tentang sebab hukumnya tidak dijelaskan oleh Nabi adalah hadis yang masyhur terkenal, sebagaimana Nabi mengatakan la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang dari kalian sholat asar sebelum kalian sampai di tempat Bani Quraidah. Kemudian ternyata ada dua kelompok para sahabat, mereka melakukan perjalanan, ketika sampai pertengahan perjalanan, azan asar berkumandang. Disinilah muncul yang namanya perbedaan pendapat. Kelompok yang pertama, mereka memahami hadisnya secara tekstual. Kata dia, kita harus sampai di tempat Bani Quraidah, baru kemudian kita sholat asar, karena Nabi ngomongnya begitu. Akhirnya kelompok pertama pergi sampai sholat asarnya itu mendekati sholat isya di qadha. Kemudian pendapat yang kedua, kelompok kedua dari para sahabat yang lain mengatakan bahwa yang diucapkan Nabi itu tujuannya bukan kita harus sampai ke Bani Quraidah sampai sebelum asar. Tujuannya adalah Nabi ngomong begitu supaya kita bersegera untuk sampai ke tempat Bani Quraidah. Andai kata kita di pertengahan jalan mendengar azan asar, maka kita harus tetaplah sholat. Karena ada hadis Nabi yang lain bahwa amalan yang paling pertama kali dihisab adalah sholat 5 waktu pada tempatnya atau pada waktunya. Maka ternyata di sini terjadi perselisihan pendapat. Yang pertama, mereka sudah sampai duluan ke tempat Nabi, kemudian barulah kelompok kedua, kemudian masing-masing mengadukan kepada Nabi.
Kata para sahabat, ya Rasul, saya ini udah benar-benar ngikutin apa yang kamu ucapkan. Noh, sahabat yang kedua, mereka datangnya terlambat karena sholat asar dulu. Padahal engkau mengatakan bahwa jangan sholat asar sebelum sampai ke tempat Bani Quraidah. Kemudian yang kedua mengatakan, ya Rasul, bukankah engkau mengatakan di hadis yang lain bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat 5 waktu dan sholat pada waktunya. Saya mengucapkan dan mengamalkan hadis yang lain. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum, kemudian tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Karena memang para sahabat ini kelompok pertama berijtihad dengan pemahaman dari hadis Nabi, kelompok kedua berijtihad dengan melihat maksud dan tujuan dari hadis Nabi. Jadi hadisnya sama, tapi kesimpulan hukumnya berbeda. Hadis yang kedua adalah hadis tentang perempuan pergi ke masjid. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'danakum ilaiha. Kata Nabi, jangan kalian melarang perempuan kalian, istri ataupun anak, pergi ke masjid apabila mereka meminta izin kepada kalian. Nah, maka kalau melihat dari zahir hadisnya, seolah-olah Nabi itu membolehkan perempuan itu untuk pergi ke masjid. Tetapi ternyata pemahaman para sahabat itu berbeda lagi. Abdullah bin Umar, mereka berpegang pada lafaz hadisnya, bahwa secara mutlak Nabi itu membolehkan para istrinya, ya, para istri sahabatnya ataupun anak-anak perempuannya untuk pergi ke masjid dengan catatan harus izin dan tidak boleh dilarang. Tapi Aisyah dan Bilal bin Abdullah melihat hadis ini, tujuannya dan maknanya, bahwa kebolehan yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Yang kedua, tidak boleh berhias secara berlebihan. Yang ketiga, tidak bercampur dengan laki-laki. Yang keempat, tidak menimbulkan fitnah atau kemudaratan. Yang pertama, membolehkan secara mutlak. Yang kedua, Aisyah dengan Bilal bin Abdullah memandang bahwa hadis yang diucapkan sama Nabi tentang tidak boleh dilarang perempuan pergi ke masjid itu harus memenuhi syarat, ya. Salah satunya adalah tidak boleh memakai wangi-wangian. Nah, ilat dalam hadis, ya. Hadis yang pertama, la tamna'u nisa'akumul masajid. Janganlah kalian melarang perempuan pergi ke masjid. Itu ilatnya sama Rasul tidak disebutkan secara langsung. Maka di sini muncul perbedaan pendapat. Ada yang menyimpulkan boleh secara mutlak, ada yang menyimpulkan karena beberapa syarat. Salah satunya aman dari fitnah dan kemudaratan. Maka ini masuk ke dalam kategori illat mustanbaqah, sebab hukum yang diperoleh melalui ijtihad dan penggabungan berbagai macam dalil-dalil syariah. Sedangkan di hadis yang lain, ya, ini masuk ke dalam kategori illat atau sebab hukum yang disebutkan sama Nabi. Idza syahidatil isya fala tatatayyab tilkal lailah. Kalau seorang perempuan mau sholat isya ke masjid, maka dia tidak boleh memakai wangi-wangian pada malam itu. Nah, jadi memang pendapat pertama memahami hadisnya secara mutlak. Pendapat kedua, pendapatnya Aisyah, bahwa perempuan boleh ke masjid dengan catatan harus memenuhi beberapa syarat. Kemudian hadis yang terakhir adalah hadis berkenaan tentang kurban. Nah, jadi kita tahu bahwa di antara amalan yang paling baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi min ihraqid dam. Kata Nabi, tidak ada amalan yang paling Allah cintai ketika hari Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Lalu kalau kita ingin lihat, misalnya di zaman sekarang di Indonesia, menurut Ali Mustafa Yaakob, bahwa banyak orang-orang Indonesia
Di antaranya adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin, bahwa di antara tujuan ibadah kurban itu bukan ibadah qasirah, ibadah yang manfaatnya cuma buat diri kita sendiri, tetapi dia adalah ibadah yang sifatnya itu memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satunya adalah fakir miskin yang tidak biasa makan daging, maka dia makan daging pada hari raya Idul Adha. Tetapi kenyataannya realita di Indonesia, kalau kita lihat FYP di TikTok misalnya, ketika hari raya Idul Adha mereka dibagikan daging, ternyata dagingnya dijual lagi ke orang lain. Nah, maka di sini Ustaz Ali Mustafa Yaakob memberikan pemahaman. Ternyata apakah ketika hari raya Idul Adha itu muncul, menyembelih hewan kurban untuk dibagikan kepada fakir miskin dengan bersedekah dengan nilai sesuai dengan hewan kurban, mana yang lebih utama? Nah, di sini ternyata beliau memaparkan pendapat pertama bahwa kurban itu lebih utama. Kenapa? Karena sebagian ulama melihat bahwa Rasulullah itu melaksanakan kurban dengan melakukan tata caranya, menyembelih hewan dalam bentuk domba. Kemudian dilakukan oleh para khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sehingga tidak bisa diganti dengan sedekah yang lain dalam bentuk uang. Maka menurut pendapat pertama ini, orang yang mengatakan bahwa sedekah dengan jumlah atau nilai seperti hewan kurban itu tidak sah dan tidak berstatus sebagai kurban, tetapi statusnya sebagai sedekah. Kemudian pendapat kedua, menurut Ustaz Ali Mustafa Yaakob, ternyata sedekah ketika kita berada di posisi di mana zaman ini orang-orang fakir miskin lebih membutuhkan uangnya dibanding dagingnya. Nah, di sini beliau mengutip salah satu pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha dan Bilal bin Abdullah. Nah, jadi memang beliau melihat bagaimana tujuan kurbannya salah satunya adalah memberi manfaat kepada fakir miskin dan membantu mereka. Tetapi memang pendapat kedua ini adalah pendapat yang menyelisihi jumhur ulama, bahwa kurban itu tidak boleh dirubah dengan menggantinya dengan uang walaupun senilai dengan hewan kurban itu sendiri. Nah, tapi lagi-lagi karena memang hadis ini menurut Ustaz Ali Mustafa Yaakob adalah hadis yang tidak dijelaskan alasan dan sebab hukumnya, sehingga muncullah perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi kita tetap menggunakan pendapat pertama bahwa kurban tetap harus dalam bentuk hewan-hewan yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, andai kata nanti misalnya kita berada di satu zaman ketika orang fakir miskin itu lebih membutuhkan uang dibanding hewan kurban, maka kita bisa menggunakan pendapat kedua bahwa boleh kita menggunakan uang walaupun memang pendapatnya lemah. Ya. Jadi inilah beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang ilat atau sebab hukum yang dijelaskan hukumnya dan ilat atau sebab hukum yang tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.